Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Pak. Dengar, Pak. Kita langsung aja ya. Selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sedikit mengenai aliran dalam pipa kemarin, dilanjutkan dengan aliran mantap melalui sistem pipa. Jadi untuk beberapa contoh soal terkait materi-materi sebelumnya, kemudian nanti aliran dalam pipa seperti itu sudah saya record, jadi nanti tinggal dicek aja di video secara asinkron seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lebih bahas masalah konsep dan lain sebagainya. Jadi untuk contoh-contoh soalnya bisa dicek di video yang ada di playlist kayak gitu. Oke, saya share screen terlebih dahulu tentang presentasinya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya ada beberapa video yang perlu kita cek terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini ada video, ini RE itu angka Reynolds ya, angka Reynolds yang menentukan kecepatan. Jadi kalau lihat di sini, semakin cepat alirannya, ini angka Reynolds-nya naik, berarti semakin cepat alirannya. Tadi ketika masih lurus kayak gitu, ini semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kurang lebih gambarannya seperti itu kalau untuk aliran. Oke, ada lagi masalah ini. Oke, sebenarnya ini adalah fenomena yang kita bisa cek sehari-hari di sekitar kita kayak gitu. Ini kalau alirannya lambat seperti ini, nanti akan kalau dipercepat seperti apa karakteristiknya? You can see just pointing to the edge of the floor. Yes. Like that white speck at the top. Yeah, come down. 9 3/4. Okay. That's not an idea. Oke, biar lebih gampang membedakannya dikasih warna Anda. Dikasih warna, kira-kira nanti bisa dicek ketika alirannya lambat seperti apa, cepat seperti apa. Nah, ini udah semakin cepat alirannya. Ada garis di sini, garis biru. It's literally mixed throughout the whole video. And if you look at the very top, it looks like a complete tube with no motion on the top of the flow and the bottom as well. When it's turbulent, you'll feel like a white speck or reflection kind of speckling. And what's the height order? Liquid stroke shows it too. Right now it's kind of fluctuating. Shut off the diet.
nggak bisa juga dari video ini lihat garis-garisnya itu. Biasanya kalau alirnya lamban, itu lebih bergelombang. Sorry, alirnya cepat maksudnya. Semakin cepat, semakin nggak kelihatan, kayak semakin hilang gitu pudar warnanya. Kalau semakin lamban, biasanya warna atau garisnya semakin jelas. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu yang ingin saya kasih tahu masalah ini ya. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang nggak kedengeran di tengah-tengah bisa dikasih tahu di chat di grup WhatsApp. Kalau misalnya di kolom yang di apa namanya Google Meet kadang nggak kebaca gitu. Oke, mungkin sebelumnya kita absen dulu aja untuk passwordnya bisa pakai pakai ini Nurul Dita Yuning Test. Gimana kabarnya Dita? Sehat? Sehat, Pak. Oke, ini ya, ini kelihatan PPT-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Oke, jadi melanjutkan yang kemarin ya, masalah area dalam pipa. Ya, jadi mungkin sebenarnya ada banyak rumus kalau kita berbicara masalah area dalam pipa ya. Kalau misalnya pipanya kecil seperti apa, kemudian kalau pipanya besar seperti apa, kayak gitu. Cuman nanti kita nggak akan banyak bahas kayak gitu. Maksudnya adalah ketika kita berbicara masalah pipa, itu kan berbicara masalah aliran yang masuk dengan aliran yang keluar. Jadi misalnya ada pipa kayak gini kan, ada sebuah pipa, kan kita berbicara masalah aliran yang masuk itu dengan aliran yang keluar, kayak gitu. Nah, kalau kemarin kita udah paham masalah persamaan Bernoulli, seharusnya untuk persamaan dalam pipa ini nggak begitu bermasalah karena kurang lebih konsepnya bakal sama. Aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Mungkin bedanya di variasi rumus-rumus saja. Misalnya kalau pipanya kecil seperti apa, pipanya besar seperti apa. Kemudian kalau di dalam pipanya itu kan biasanya permukaannya kan beda-beda. Ada yang halus, ada yang pipa kasar kayak gitu. Nah, mungkin bedanya cuma di sana. Oke, jadi kayak kemarin jadi aliran dalam pipa itu reviewnya adalah rumusnya kan seperti ini. Rumus generalnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya ini sama dengan prinsip Bernoulli, cuman ada beberapa konstanta yang perlu ditambah seperti alfa 1, kemudian kehilangan tenaga yang disebabkan oleh faktor tertentu kayak gitu dan lain-lain. Di head loss. Head loss itu kehilangan tenaga, biasanya kita sebutnya head loss. Itulah kenapa simbolnya H. Head loss kayak gitu. Oke, jadi misalnya ada sebuah ini ya, ada sebuah pipa permasalahan seperti ini, kita diminta untuk mencari discharge seperti itu. Jadi rumus awalnya seperti ini, persamaan Bernoulli dan ditambah kehilangan tenaga masing-masing untuk di sisi kiri dan sisi kanan gitu. Kita punya diameternya sekian, L-nya 500 dan seterusnya. Pak, maaf. Ya. Untuk password mata kuliah hari ini apa ya, Pak? Password presensi. Nurul, siapa tadi? Dita siapa tadi namanya? Ayuning Tias. Tadi namanya sudah saya mention. Oh, iya. Maaf, Pak. Makasih.
Oke, jadi untuk yang pipe flow ini, bentar. Jadi kan karena tekanannya itu nggak terlalu beda maksudnya. Jadi ini bisa dicoret P1 per gamma, P2 per gamma. Jadi nanti untuk tahu hal-hal seperti ini mungkin nanti bisa dicek langsung ke contoh-contoh kasus permasalahannya gitu. Jadi untuk kecepatannya yang di sini kan nggak ada, maksudnya adalah ini udah kayak tangkai gitu kan. Jadi kita pengen tahu kecepatan yang keluar di sini. Jadi yang dicek itu yang V2 kuadrat per 2G. Kemudian kita ada perbedaan Z1, Z2-nya juga beda. Terus kehilangan tenaganya juga beda. Sehingga hal-hal yang emang nggak diperlukan dalam kasus ini bisa dicoret kayak gini. Nilainya 0 maksudnya, jadi kita tinggal punya seperti ini. Kalau diminta untuk mencari kecepatan, hasilnya seperti ini. Ini kan sebenarnya rumusnya hampir sama kayak yang di fisika gitu kan dulu. V sama dengan akar 2GH. Kayak gitu. Cuman ini ada beberapa variabel yang perlu di verifikasi di permasalahan masing-masing. Oke, nanti untuk jelasnya ada di beberapa contoh yang udah saya share di playlistnya. Oke, ini juga masih sama. Ini masih sama ya. Kalau misalnya di reservoir itu kayak apa ya? Kayak waduk tampungan air kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak diperlukan. Jadi tidak ada hubungan antara debit dan kehilangan tenaga. Jadi di sini kan kalau kita lihat reservoir kan bentuknya seperti itu kan, berarti seperti kolam, kayak kolam kalau misalnya renang kayak gitu, bentuknya kayak kolam renang gitulah, cuman bentuknya bisa kita lihat di internet atau misalnya yang udah pernah lihat waduk kayak gitu kan kurang lebih seperti itu. Maksudnya adalah mungkin tidak akan berpengaruh banyak terhadap tekanan maupun kecepatan. Kan waduk ya seperti itu kan maksudnya. Sehingga tidak ada kayak perubahan apa ya, perubahan bentuk itu maksudnya nggak ada banyak perpipaan di sana. Ya cuman waduk aja infrastrukturnya. Jadi untuk kehilangan tenaga di sana emang tidak ada hubungannya dengan flow rate-nya. Jadi kalau kita diminta menganalisis berapa debit yang terjadi pada waduk, itu biasanya nggak ada hubungannya dengan head loss-nya, kehilangan tenaga. Oke, jadi beberapa rumus saja, nanti nggak akan saya jelaskan semua, karena untuk memahami ini lebih, saya lebih menyarankan nanti merekomendasikan kalian. Jadi kalau misalnya udah paham kayak gitu, biasanya lebih tahu ini rumusnya dipakai buat apa kayak gitu. Oke, jadi bentar. Oke, mungkin akan saya ulang sedikit masalah ini ya, aliran dalam pipa itu. Aliran dalam pipa, kalau misalnya kita biasanya itu yang paling terkenal ketika kita berbicara masalah rumus aliran dalam pipa kan kehilangan tenaga kan. Itu biasa dikenal dengan rumus Darcy-Weisbach. Bentar, apakah ada di sini rumus Darcy? Ada di sini. Oke. Jadi kita akan kenalan dulu dengan rumus Darcy-Weisbach. Jadi ini adalah rumus yang bisa dikatakan kayak rumus utama gitu dalam aliran dalam pipa. Jadi misalnya ada sebuah gambar seperti ini, saya gambar kayak gini ya. Ya ini anggap saja pipa gitu ya. Ini pipa. Walaupun gambarnya kurang lurus ya gitu. Nah, step-stepnya sama sebenarnya. Step-stepnya sama kayak kemarin kita ngerjain Bernoulli. Jadi kita cek lebih dahulu datumnya di mana. Datum kayak gitu kan. Kemudian kita dapat tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya di sini kita kasih titik kayak gitu. Ini Z1. Ini Z2. Habis itu kita mencari
garis yang kayak garis tekanan, garis tenaga kayak gitu. Kita lihat di sini miring. Kemudian ini juga satu lagi untuk garis di atas titik tekan tinggi kecepatan. Jadi dari sini sampai sini adalah tinggi tekanan P1 per gamma, P2 per gamma. Ini sampai sini adalah tinggi kecepatan. Ini juga tinggi kecepatan. Dan yang kehilangan tenaganya adalah yang ini, HF. Seperti itu. Terus di sini kita punya berat, dan ini kita punya panjang pipa gitu. Jadi rumusnya kalau kita pengen tahu rumus Darcy seperti apa, rumus Darcy ini sebenarnya dari rumus Bernoulli juga. Kan dari kemarin udah disampaikan bahwa untuk memahami nanti persamaan kontinuitas, jadi materi-materi dalam pipa ini kita perlu paham dulu konsep Bernoulli kemarin. Jadi kalau kemarin kita udah tahu konsep cara-cara ngerjain persamaan Bernoulli, itu kedepannya kayak lebih gampang gitu. Oke, jadi ini bisa dicek persamaan kontinuitasnya seperti Z1 ditambah P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G, kayak gitu kan. Oke, Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus HF, kayak gitu. Oke, jadi misalnya apabila ini kecepatannya sama ya, biasanya kecepatannya kan sama kan dalam pipa itu. Karena diameternya sama, maka kecepatannya sama. Sehingga biasanya ini bisa dicoret juga serat ini karena V1 sama dengan V2. Sehingga jadinya adalah HF sama dengan Z1 ditambah P1 gamma. Ini min Z2 plus P2 gamma, kayak gitu. Jadi untuk kehilangan tenaga jadi seperti itu. Atau bisa ditulis ulang seperti ini. HF sama dengan, jadi Z1 min Z2 kan delta ya, selisih. Jadi delta Z ditambah delta P, selisih delta P per gamma, kayak gitu. Jadi kurang lebih adalah seperti ini. Oke, jadi setelah itu kita dalam suatu pergerakan aliran, itu kan kita berarti punya suatu hukum yang terkenal dalam pergerakan percepatan, yaitu namanya hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 2 itu rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Oke, jadi seperti yang terlihat di gambar ini, jadi tampang lintang aliran itu melalui pipa adalah konstan, yaitu A. Jadi luasnya itu sama, karena diameternya sama ya. Jadi diameter di sini itu sama dengan luas di sini. D1 sama dengan A1, D2, A1 sama dengan A2, kayak gitu. Sehingga percepatannya di sini adalah 0. Percepatannya 0. Dan tekanan pada tampang 1 ini adalah P1, tekanan pada tampang 2 adalah P2, jaraknya adalah delta L. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada tampang adalah P1 dikali A min P2 dikali A ditambah gamma A dikali delta L sin alfa. Kemudian di sini dia punya tegangan geser di sini. Tegangan geser delta 0 T, to. Biasanya gimana ya? To ya, to. Ini dia punya tegangan geser. Ini T0 P delta M gayanya ya. Kemudian ini M dikali A, di mana A-nya adalah 0, berarti sama dengan M dikali 0 di sini. Oke, dengan P adalah keliling basah pipa, jadi ini perimeter pipa ya. Oleh karena itu selisih tekanan adalah delta P. Jadi P ini adalah keliling perimeter. Ini berarti untuk bedanya gimana ya? Ini P kecil gini lah, P kecil ini tekanan. Sehingga dari sini kita bisa cek ini adalah delta P dikali A, delta tekanan gitu ya, tekanan tambah gamma A dikali delta L sin theta
main tol keliling panjang sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi dengan A dikali gamma. Dibagi A dikali gamma. Sehingga hasilnya adalah delta P dikali A per gamma, berarti delta P per gamma. Ini menjadi delta L sin theta. Ini menjadi tol keliling panjang A per gamma sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, kemudian ini adalah delta tekanan per gamma ditambah delta Z sama dengan ini pindah ruas ke kanan, tol delta L gamma, jadi P per A itu sama dengan R. Masih ingat rumus yang perimeter radius ini, radius pelampang. Ini radius kan radius sama dengan A per P itu kan. Jadi kalau misalnya P per A berarti 1 per R kayak gitu. Di mana A adalah luas, P adalah keliling. Oke, sehingga dari sini kita udah dapat bahwa delta P per gamma plus delta Z itu kan sama dengan ini kan HF, kehilangan tenaga. Berarti sama dengan HF sama dengan tol kemudian delta L per gamma dikali R. Kita lanjut lagi, next, di mana T0 atau koefisien tegangan geser sama dengan gamma dikali R dikali I, kayak gitu. Atau gamma ini kan massa jenis dikalikan gravitasi, R dikali I. Dengan delta Z-nya itu sama dengan delta L sin theta. Jadi tadi ini delta L sin alpha itu jadi delta Z. Kemudian R sama dengan A per P tadi kita udah bahas. Jadi hidrolis. Kemudian I adalah F per delta L. Jadi ini adalah kemiringan garis energi ya. Ini kemiringan garis energi. Oke, sehingga dari sini kita punya R radius itu kan A per P, di mana A itu kan luas pipa, luas penampang pipa itu kan lingkaran kan, luasnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Kemudian untuk keliling lingkaran itu adalah 2 pi r atau pi d. Oke, seperti ini kita coret, kita punya R sama dengan D per 4. Sehingga persamaannya menjadi tadi HF sama dengan T0 delta L gamma R kayak ini menjadi 4 tol kemudian delta L gamma per D. Kayak gini. Oke, jadi setelah ini kita baru bisa mendapatkan rumus Darcy-Weisbach ketika kita udah membahas masalah rumus tol. Di rumus tol tegangan geser itu adalah CV kuadrat, di mana C-nya adalah konstanta dan V-nya adalah kecepatannya. Jadi ZCR tertentu ketika ada tegangan geser kayak gitu, kita bisa cek itu berapa tegangan gesernya. Berbeda dengan fluida yang lain. Ya gitu. Oke, kita next ke selanjutnya. Jadi ketika udah di elaborasi seperti ini, jadi kan rumusnya menjadi 4 CV kuadrat delta L per gamma D, kayak gitu. Kemudian definisi dari friction atau gesekan atau F itu biasanya 8C per sejenis per rho.
Sehingga dari rumus tadi itu, dari rumus F sama dengan 4CV kuadrat delta L per gamma D sama dengan F delta L per D, kemudian V kuadrat per 2G. Oke, jadi apabila panjang pipa adalah L tadi ya, panjang pipanya itu L, seperti itu, maka persamaannya menjadi F sama dengan F L per D V kuadrat per 2G, kayak gitu. Nah, inilah yang kita gunakan. Jadi dari uraian panjang tadi sebenarnya yang akan kita gunakan untuk menentukan atau menghitung sesuatu kehilangan tenaga pada pipa adalah rumus ini. F sama dengan F L per D V kuadrat per 2G. Jadi ini yang perlu dinotis nanti untuk beberapa permasalahan aliran dalam pipa kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya juga sudah ada dijelaskan secara asinkron di playlist ya gitu, jadi nggak akan saya jelaskan terlalu banyak di sini, tapi intinya adalah kita akan menggunakan rumus ini. Ini dari persamaan Bernoulli tadi, persamaan Bernoulli yang di awal tadi menjadi kayak gini. Oke, jadi faktor gesekan itu biasanya ada yang halus, transisi, ada yang kasar, itu juga nanti beda-beda, nanti ada beberapa rumusnya. Nah, ini tadi ya untuk laminar flow, itu rumusnya seperti ini, yang kita jabarkan tadi, untuk kehilangan tenaga, H sama dengan F, L per D, V kuadrat per 2G. Jadi ini rumus untuk kalau misalnya mencari rumus dengan Hagen-Poiseuille sama Dircy-Weisbach. Ini bagus sih namanya kalau misalnya besok kalian pengen nyari nama yang bagus, pakai nama-nama di mekanika fluida aja. Nih, jadi kalau misalnya aliran laminar itu kita pakainya rumus Hagen-Poiseuille. Kalau misalnya tadi aliran yang lain kita bisa pakai rumus Darcy-Weisbach. Jadi rumusnya ini kurang kelihatan ya, harusnya V sama dengan gamma D kuadrat per HI 32 mu L. Hanya sama dengan 32 mu LV rho G D kuadrat, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang di sini itu kayak udah rumus jadinya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditelusur dari awal kayak gitu, berarti kita perlu tadi kayaknya sama dengan persamaan energi, persamaan momentum, persamaan Bernoulli seperti apa, kita elaborasikan kembali, nanti akan mendapatkan rumus-rumus ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, Oke, ini sebenarnya untuk analisis dimensi, kalau nggak salah udah dibahas waktu sebelum UTS ya, kalau nggak salah, analisis dimensi yang metode Buckingham dan kawan-kawannya. Udah belum ya? Analisis dimensi. Udah pernah dibahas? Kayaknya belum. Lupa ya. Udah belum? Analisis dimensi yang ini kayak massa itu M, panjang itu L, waktu T itu loh. Udah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi sebenarnya cara menentukan analisis dimensi dalam rumus-rumus ini kurang lebih seperti itu, ke arah sana istilahnya kayak gitu. Jadi kita nanti dapat parameternya apa aja, baru kita bisa menentukan rumusnya apa. Oke, tapi nanti kita nggak akan bahas lebih banyak di sini. Nanti kita langsung aja ke aliran mantap dalam pipa. Oke, jadi kurang lebih rumus-rumus yang digunakan ketika kita berbicara masalah aliran laminar kurang lebih seperti ini. Jadi tadi yang kita bahas tadi adalah Darcy-Weisbach, rumusnya dari mana, itu akhirnya jadi rumus akhir seperti ini. Dan ini beberapa rumus yang bisa digunakan juga, seperti Hagen-Poiseuille sama Darcy-Weisbach. Oke, ini juga masih sama,
tentang analisis dimensi. Jadi kurang lebih seperti ini. Tadi ini beberapa yang telah kita bahas lewat video tadi ya. Ketika alirannya pelan itu biasanya garisnya lebih jelas terlihat. Kalau misalnya sudah mulai cepat, biasanya bergelombang. Kalau misalnya udah cepat lagi, biasanya udah kayak mau menghilang gitu, warnanya. Itu namanya Reynolds apparatus. Jadi semakin tinggi angka Reynolds-nya, semakin bergelombang. Gitu. Oke, jadi kurang lebih kalau misalnya dibuat kayak simulasi kayak gitu, kurang lebih untuk aliran turbulen bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya aliran laminar itu lebih chaos gitu alirannya. Kalau misalnya turbulen kan cepat. Jadi di sini lebih kayak apa ya? Banyak kayak buih. Intinya lebih cepat gitu. Beda sama laminar yang lebih pelan. Oke, saya kira untuk penjelasan aliran dan pipa kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang untuk rumus-rumus yang lain saya kira ini cuma tambahan aja, maksudnya untuk advance knowledge nanti. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa dicek pelatihan-pelatihan soal yang berhubungan dengan aliran dalam pipa, kayak pipa halus, pipa kasar. Kemudian pertambahan umur pipa itu juga perlu dicek nanti gimana problemnya kalau misalnya seperti itu. Oke, kita masuk ke aliran dalam apa istilahnya itu. Jadi aliran mantap melalui sistem pipa. Oke, jadi tadi itu yang kita bahas sebelumnya itu adalah aliran melalui pipa. Aliran melalui pipa. Jadi kayak cuman satu pipa gitu loh. Nah, untuk yang materi selanjutnya ini adalah aliran mantap melalui sistem pipa. Aliran mantap melalui sistem pipa. Nah, yang untuk khusus ini berarti ada beberapa pipa yang dipasang secara seri, paralel, kemudian ada yang ini adalah pipanya lebih dari satu. Kalau yang aliran melalui pipa tadi itu cuman satu doang, terus bisa dianalisis dengan rumus jadinya gitu. Jadi aliran mantap melalui sistem pipa itu lebih ini ya, perlu pemahaman sebelum menyelesaikan persoalannya. Oke, jadi bab sebelumnya kita belajar perilaku zat cair pada aliran melalui pipa, terutama distribusi kecepatan dan kehilangan tenaga karena adanya gesekan dan perubahan tabang pipa. Jadi yang bab sebelumnya itu kayak cuman karena gesekan sama perubahan tabang pipa seperti apa, kita menganalisis kayak gitu. Nah, jadi untuk bab yang bagian ini, selanjutnya ini kita fokusnya ke aliran yang melalui sistem perpipaan. Aliran melalui sistem perpipaan, jadi sistem pipanya seperti apa. Jadi untuk sistem pemipaan itu berfungsi mengalirkan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat, yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau karena digunakannya pompa. Jadi misalnya ada suatu tangki dari yang jauh di sana, lebih tinggi daripada daerah sini, kemudian mau mengalirkan ke sini, itu perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat itu menjadi hal-hal yang perlu dianalisis. Jadi kita punya elevasi muka air perbedaannya berapa sama kalau misalnya kita menggunakan pompa. Kan kalau misalnya kita pengen mendistribusikan aliran air ke daerah yang elevasinya lebih tinggi, padahal sumbernya itu di daerah yang elevasinya lebih rendah, berarti kan kita menggunakan pompa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya sistem pemipaan adalah aliran minyak antar daerah.
kemudian pipa pembawa, pipa pesat dari waduk ke turbin pembangkit listrik tenaga air, jaringan air minum di perkotaan. Jadi lebih ke kemarin kita bahas masalah plumbing. Plumbing itu sistem pemipaan, pipa, perpipaan. Jadi kalau kita lihat distribusinya PDAM dan lain sebagainya itu kan kompleks ya dalam suatu perkotaan kayak gitu. Nah itu adalah sistem plumbing yang menerapkan konsep aliran mantap melalui sistem pemipaan, sistem pipa. Oke, jadi untuk topik aliran mantap dalam sistem pipa itu ada 5 sebenarnya. Jadi garis tenaga dan garis tekanan, pipa dengan turbin dan pompa, pipa dalam hubungan seri dan paralel, pipa yang menghubungkan lebih dari 2 kolam, dan sistem jaringan pipa. Jadi untuk yang bab ini sebenarnya nggak akan jauh beda sama yang bab sebelumnya, aliran melalui pipa sama persamaan Bernoulli, energi persamaan energi kayak gitu, nggak akan jauh seperti itu. Nah, ini adalah yang pertama. Ini ya, kita bahas masalah garis tenaga dan garis tekanan. Jadi ini garis tenaga, garis tekanan. Cara gambarnya sebenarnya sama kayak kemarin kita bahas ya. Jadi nggak perlu saya take ulang lagi masalah cara gambarnya seperti apa. Jadi kayak sama, ada 2 pipa kayak gini. Kemudian kita cek tengahnya seperti apa, titik, cek datumnya apa. Kemudian kita baru kasih notasi yang bagian elevasi. Kalau misalnya tangki berarti sampai ke permukaan air, ZA. Kalau pipa berarti sampai tengahnya, Z1, pipa, Z2, ZB. Kemudian baru kita menggambar garis tekanan ke sini, terus ada transisi pipa miring seperti ini, terus garis tenaga miring ke bawah, ada perubahan pipa miring lagi kayak gitu, sehingga kita bisa membuat notasi tinggi tekanan P1 per gamma, tekan lagi P2 per gamma, habis itu tinggi kecepatan, maksudnya kuadrat per 2G, tinggi kecepatan V2 kuadrat per 2G kayak gitu. Jadi intinya adalah ini sama halnya kayak kemarin, konsepnya, cara gambarnya seperti apa kayak gitu. Jadi nanti kita akan berhubungan sama diameter pipa yang beda-beda. Ini kan diameternya beda nih, diameter 1, diameter 2, itu pastinya kecepatannya akan beda. Kayak gitu. Oke, ini sekarang adalah pipa dengan turbin. Ini yang kedua, pipa dengan turbin dan pompa, pipa dengan turbin, ini yang kedua. Oke, jadi garis tenaganya adalah di sini, mungkin agak beda dengan yang apa namanya sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi untuk notasinya kita punya, misalnya ini adalah ini masih coret ya kalau nggak salah. Iya, masih coret. Jadi dalam contoh misalnya ini adalah ketika kita berbicara masalah pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik, di tenaga air yang digunakan itu untuk memutar turbin. Jadi kalau misalnya turbin buat bisa menghasilkan listrik itu kan harus diputar kan, diputar kayak gitu. Nah untuk mendapatkan kecepatan yang besar itu biasanya untuk memutar turbin itu kita menggunakan di ujung pipa itu dikasih kayak curat. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi bentar. Oke, jadi kurang lebih gambarnya akan seperti itu, seperti ini. Jadi untuk mendapatkan kecepatan untuk memutar turbin biar bisa menghasilkan listrik, kita memakai curat, V curat seperti ini. Jadi misalnya ini ada kolam atau reservoir storage waduknya seperti itu di sini. Ini ada pipanya, pipa kayak gitu. Nah untuk notasinya adalah seperti ini. Jadi kita menggambar garis tenaga, kemudian garis tekan ini sampai ke titik curatnya.
Nanti untuk notasinya untuk HS atau tinggi statis adalah dari elevasi paling bawah dari datumnya ini, misalnya di sini datumnya di sini sampai sini itu adalah tinggi statis, maksudnya adalah tingginya nggak akan berubah-ubah kayak gitu. Nah kemudian tinggi tekanan efektif kita dari garis tenaga di sini adalah H, sehingga bentuk dari kehilangan tenaga adalah ini, kehilangan tenaga dari statis sampai tekanan efektif, tinggi tekanan efektif. Kemudian L itu adalah panjang pipa, dia adalah diameter. Jadi misalnya ini pipanya, ini panjangnya L, terus diameter. Baru kita bisa mendapatkan kecepatan di sini. Jadi rumusnya, jadi HS itu tinggi statis, hanya tinggi tekanan efektif. HF-nya adalah kehilangan tenaga akibat gesekan. Sehingga untuk rumusnya untuk H tinggi tekanan efektif ini adalah statis dikurangi kehilangan tenaga. Kita dapat tinggi tekanan efektif kayak gitu. Di mana HF-nya adalah 8 per GP kuadrat per LQ kuadrat per D pangkat 5. Jadi ini sebenarnya adalah rumus yang lain selain tadi ya. Rumusnya kan untuk yang kita bahas tadi dari si Weisbach kan sebenarnya rumusnya ini. Cuma setelah dielaborasi dengan persoalan yang kita bahas, rumusnya menjadi seperti ini. Sepertinya ada beberapa contoh soal terkait itu, nanti bisa dicek kayak gitu. Dimana kita tahu bahwa untuk mendapat kecepatan adalah debit per alas, bukan alas, area, luas. V sama dengan Q per A, di mana luasnya adalah luas penampang lingkaran 1/4 I di kuadrat, kayak gitu. Oke, jadi dari ini maksudnya, jadi dari rumus yang ini, rumus V ini, kalau disubstitusi dengan ini, hasilnya adalah seperti ini maksudnya. Jadi kan misalnya ini F L per D V kuadratnya jadi Q kuadrat 1/4-nya kuadrat jadi 8, kemudian naik ke atas jadi 8. Kita punya Pi kuadrat lagi, kita punya G di kuadrat, kemudian dipangkatkan 2 kan di pangkat 4. Seperti pangkat 4 dikalikan D berarti D pangkat 5 kayak gitu. Intinya adalah rumus ini tuh dari rumus Darcy-Weisbach dan kecepatannya disubstitusi dari rumus ini. Kita mendapatkan rumus ini kayak gitu. Oke, ini harusnya nggak ada masalah ya terkait ini. Sehingga tinggi tekanan efektif menjadi H sama dengan HS min HF, di mana HF-nya adalah rumusnya ini. F 8 per G pangkat Pi kuadrat dan seterusnya. Kemudian data yang tersedia pada curat diameternya adalah Q dikalikan tinggi tekanan efektif dikalikan dengan gamanya. Berat jenisnya itu berapa? Di mana Q debit alirannya berapa, tinggi tekanan efektif, dan berat jenis zat cairnya berapa. Sorry, ini daya ya. Daya, jadi ini D itu kayak daya. Daya. Oke, jadi rumus umumnya adalah seperti ini kalau kita pengen menghitung daya. Q dikalikan H dikali gamma. Tapi kalau misalnya kita pengen mengkonversi satuan dayanya menjadi satuan HP atau horsepower, daya kuda kayak gitu, jadi itu tinggal dibagi 75. Jadi dia sama dengan Q H gamma per 75, itu nanti satuannya udah menjadi HP. Nah, ada juga efisiensi turbin. Jadi dalam suatu, untuk menganalisis daya kayak gitu, kita perlu dikalikan dengan efisiensi. Kalau ada efisiensinya, jadi tinggal nanti permasalahannya seperti apa. Efisiensi turbin, berapa persen, dan lain sebagainya. Oke, setelah ini kita substitusi dengan nilai H ini. Kan kita punya Q gamma efisiensi per 75 dikalikan dengan H. H-nya adalah HS
main HF tadi kan. Rumusnya menjadi seperti ini. Sehingga untuk mendapatkan daya pompa dengan curat kayak tadi, daya yang tersedia pada curat ya gitu, kita bisa menggunakan rumus terakhir, rumusnya ini. Oke, jadi kalau misalnya kita udah paham konsepnya kayak gitu, sehingga kalau misalnya ini nanti diolak-alik, maksudnya di random gitu permasalahannya, kita seharusnya bisa mengerjakan permasalahannya. Tadi dengan curat ya, sekarang dengan pompa. Dengan pompa sebenarnya kita pengen menaikkan zat cair dari yang elevasinya rendah ke elevasi yang lebih tinggi kayak gitu. Ini beberapa notasi yang perlu diperhatikan. Ada kehilangan tenaga di penambang 1, kehilangan tenaga di penambang 2 sampai B ini. Ini tinggi tekanan efektif, H itu ada dari HF1 sampai HF2. Kemudian ini tinggi tekanan P per gamma, ini ada P per gamma. Ini tinggi tekanan statis, jadi perbedaan elevasi antara muka air A sama muka air B itu HS statis. Dan daya pompanya juga sama sebenarnya. Tadi kan untuk curat adalah D sama dengan Q H gamma. Ini kan, kalau misalnya ada efisiensi curat, dikalikan efisiensi. Tapi kalau misalnya dengan pompa, efisiensinya adalah dibagi. Kayak gini, efisiensinya. Kalau misalnya mau menjadi satuannya HP, horsepower, tadi kan dikali 75. Dikali 75. Ini juga sama dikali 75 di sininya. Udah menjadi horsepower. Oke, berarti ini sudah ke berapa ya? Pompa seri dan paralel. Kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu sistem pemipaan pipa hubungan seri dan paralel. Nah, sebenarnya ini juga sama sistemnya kayak yang persamaan-persamaan yang kemarin kita bahas, cara gambarnya gimana. Berarti nggak perlu saya ulang lagi di bagian ini karena kemarin kita udah pernah bahas. Kayak gitu. Jadi ini ya sistem persamaan kontinuitas itu kan untuk masuk sini sama dengan masuk sini. Maksudnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q kayak gitu kan. Jadi itu adalah prinsip dari sistem pipa yang seri. Sehingga rumus ini dari mana? Ini kan berarti kan udah pernah kita bahas kan persamaan Bernoulli kemarin. Dari ininya adalah Z1 ditambah P1 per gamma plus P1 kuadrat per 2G dan seterusnya dikalikan HF1, HF2 ditambahkan HF3. HF1, HF2, HF3. Jadi ini Z1-nya di sini, Z1, ini Z2. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi intinya adalah aliran yang masuk kan dari titik 1 ini kan sama dengan aliran yang keluar 2 ini. Sehingga rumusnya kayak tadi itu Z1 plus P1 per gamma plus P1 kuadrat per 2G. Ini sebenarnya rumus yang kemarin tinggal ditambahkan hilang tenaganya menjadi 3 kali karena ada 3 kali perubahan melambang. Dari H1 kemudian 2 pipa 3 kayak gitu. Jadi pada kedua titik tinggi tekanannya adalah H1H2 dan kecepatannya V1 sampai dengan V2. Di mana kecepatannya karena tamak alirannya besar itu kecepatannya 0 jadinya. Sehingga persamaannya menjadi kayak gini. Jadi H itu adalah P per gamma ya. H. Tinggi tekanan. Jadi P1 per gamma kita jadi H, ini karena ini adalah 0 kecepatannya, Z2, ini adalah H2, ini 0, ditambah HF1, HF2, HF3 dan seterusnya. Oke, setelah ini kita mendapatkan, ini kan tinggi tekanan, H, itu kan HF1 plus HF2 plus HF3, kita dapat H ini kan. Berarti dari kita udah punya rumus ini, H1 plus H2 plus H3 sama dengan Z1 plus H1 min Z2 plus Z2.
Sehingga rumusnya adalah seperti ini untuk mencari tinggi tekanan. Karena ini tadi H sama dengan HF1 plus HF2 plus HF3. Di mana rumus HF adalah tadi Darcy Weisbach F L per D V kuadrat per 2G. Jadi tinggal di elaborasi aja. F L per D V kuadrat per 2G. Ini yang pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ini kecepatannya juga sama. V sama dengan Q per A. A-nya seperti ini, sehingga luasnya menjadi seperti ini. Ini loh tadi yang kita ini substitusi nilainya sehingga mendapatkan 8Q kuadrat. Kayak mana sih tadi? Nah ini bisa dapetin ini dari sini. Jadi intinya disubstitusi aja. Kita dapat rumusnya akhirnya menjadi seperti ini. Jadi rumus yang V1 kuadrat ini, V2, V3, diganti dengan rumus ini. Kita mendapatkan ini adalah tinggi tekanan untuk pipa yang seri. Oke. Oke, dari sini kemudian pindah ruas dan lain sebagainya sehingga dapatnya adalah seperti ini. Menjadi seperti ini, kita pengen mendapatkan debitnya berapa, kemudian hanya berapa. Sehingga untuk L panjang pipa secara keseluruhan itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, ini rumusnya sama kan, 8Q kuadrat per GP kuadrat FLD pangkat 5, kayak gitu. Tinggal nanti pipanya ada berapa yang seri. Kalau misalnya ada 4 ya, F1, F2, F3, F4, L1, L2, L3, L4, dan seterusnya. Untuk mendapatkan LE, panjang efektifnya, ya tinggal disubstitusi aja. Dibalik ruas dan lain sebagainya menjadi seperti ini. Ini untuk yang seri. Oke, sekarang yang paralel. Yang paralel tadi kan yang seri rumusnya seperti bentuknya kan seperti ini. Sorry, gini, seri. Nah, kalau paralel lebih kayak gini. Pipa 1, pipa 2, pipa 3 masuk ke dari A ke B kayak gitu. Nah, sebenarnya rumusnya sama. Rumusnya Q sama dengan beda. Ini yang seri tadi adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, kalau yang paralel kan mereka ini ya, jalurnya sama, pengen ke sana. Cuman mereka lebih ke beda jalur aja, sehingga tiap-tiap masing jalur ini ditambahkan semua. Kan kalau pipa seri tadi kan cuman beda penampang aja kan, tapi dalam satu sistem. Jadi Q-nya cuma satu. Jadi Q sama dengan Q1, Q2, Q3. Nah, kalau yang paralel itu karena sistemnya itu berbarengan ke B-nya, berarti ditambah Q totalnya. Q-nya adalah Q1 plus Q2 plus Q3. Setelah itu sama. A1 plus V1 plus A2 V2 plus A3 V3. Rumusnya untuk mendapatkan Q. Di mana A-nya adalah 1/4 Pi D1 kuadrat dan seterusnya, kemudian dapat seperti ini. Nah, untuk HF-nya itu sama. HF1, HF2, HF3. Kan kalau seri kan bertingkat-tingkat. Karena ada 3 sistem pipa yang berbeda-beda. Tapi kalau yang paralel ini kan cuma satu kali kehilangan tenaga. Karena alokasinya sama, maksudnya ada secara paralel. Sehingga rumusnya H sama dengan HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Bedanya di situ. Untuk seri tadi ini akan ditambah. Kalau paralel itu sama. Sama halnya dengan debit tadi. Kalau debit untuk seri kan sama kan. Kalau paralel ditambah. Bedanya seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti ini, F L per D V1 kuadrat per 2G. Ini rumus Darcy itu sama. Masih cara ngitungnya seperti itu. Dapatnya seperti ini. Dapatnya dari sini harusnya udah tahu ya, udah paham tadi, bisa dicek di slide sebelumnya nanti. Sebenarnya sama cara ngitungnya, cuma beda di notasi tambah aja ini. Di Q1 kita dapat seperti ini, Q2 kita dapat, Q3 kita dapat, sehingga kita bisa mendapatkan panjang efektif.
panjang efektif. Jadi panjang efektif sebenarnya sama kayak yang tadi, rumusnya itu kayak gini, LE sama dengan DE pangkat, DE pangkat 5, kemudian F dikalikan F1, L1 di 1 pangkat 5 kayak gitu. Sehingga untuk mendapatkan lebar efektif, itu nanti rumusnya akan menjadi seperti ini. Di pangkat 5, FELE setengah, sama dengan, ini adalah dari ini tadi, Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3, kayak itu rumusnya kan. Sehingga kalau kita pengen nyari panjang efektif, rumusnya seperti ini. Jadi tadi Q-nya adalah, Q-nya kan ini. Iya kan, Q-nya kan ini. Q-nya kan ini. Kemudian Q1-nya adalah ini. Q2-nya adalah ini, Q3-nya adalah ini. Jadi kalau misalnya jadi apa sih namanya? Ruas yang berbeda kan, ini kan sama kan. Pi per 4 dikalikan akar 2G kan bisa dicoret. Sehingga dapatnya cuman ini. H setengah kan juga bisa dicoret. Coret. Sehingga tinggal angka-angka di tengah ini, DE pangkat 5, FELE pangkat setengah. Q1 juga sama seperti itu, ditambah Q2 juga sama, Q3 juga sama. Jadi ini adalah rumus panjang efektif ketika pipanya paralel. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk para. Kemudian ini pipa bercabang. Pipanya bercabang. Gimana cara ngitungnya kalau bercabang? Kalau bercabang bentuknya seperti ini. Misalnya ada pipa di kolam A, kolam B, sama kolam C, kayak gitu kan. Jadi nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi debit masuk yang di Q1 itu akan sama dengan Q2 plus Q3. Jadi ini yang masuk Q1. Ketika keluar itu hasilnya harusnya sama. Q2 plus Q3. Atau misalnya ini ada Q1, Q2 masuk. Jadi Q1, Q2-nya juga masuk seperti ini. Itu sama dengan Q3. Jadi intinya adalah aliran yang masuk itu sama dengan aliran yang keluar. Entah itu nanti bentuk arahnya itu seperti apa. Rumus konsepnya adalah seperti itu. Nah, persamaan energinya seperti ini. Kalau misalnya rumus kontinuitas tadi seperti apa. Jadi hanya HF itu pakai rumus Darcy, Wisbach. Jadi ini bisa dicek notasinya, ada ZA, ada ZB, ada HF1, HF2, di sini ada HT. Kita dapetin rumus-rumus persamaan energinya seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya jaringan pipa juga sama. Kalau jaringan pipa juga sama, misalnya ada Q1, Q2 masuk kayak gitu. Meskipun ini kan in ya, in berarti jumlahnya akan sama dengan Q yang di AB sama Q AE. Kemudian ada Q2 masuk, Q AE masuk, ditambah harus menjadi sama dengan Q IH. Ini masuk, berarti ketika di Q HC adalah penjumlahan dari, Q IH sama dengan penjumlahan dari Q HC sama dengan ditambah Q HG. Sama juga dan seterusnya, sehingga ketika udah sampai sini, Q yang masuk itu harus sama dengan nanti hasilnya adalah Q4. Ini adalah in sama dengan out. Kurang lebih seperti itu untuk jaringan pipa ya. Kemudian jaringan pipa itu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk persamaan kontinuitas dan tenaga. Yang pertama adalah memenuhi hukum gesekan pipa untuk aliran pipa tunggal. Jadi kita bisa menggunakan rumus Weisbach ini. Kemudian aliran masuk ke dalam titik simbol harus sama dengan aliran yang keluar. Tadi ya, di tiap titik simbol ini
in sama dengan out. Jadi misalnya simpulnya di sini. Ini kan yang masuk adalah ini sama ini kan. Berarti penjumlahan antara Ki HC dengan Ki BC sama dengan Ki CD yang keluar. Setelah itu jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0. Jadi kalau bisa sigma HF-nya itu ada sama dengan 0. Ini sigma Ki itu sama dengan 0 juga. Jadi kurang lebih untuk jaringan pipa persyaratan utamanya ada 3 ini. Kita bisa menggunakan rumus HF-nya Darcy-Weisbach. Kemudian ada kehilangan, di simbol-simbolnya itu adalah debitnya harus sama, jadi sigma Q sama dengan 0. Kemudian kehilangan tenaganya dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0, sigma HF-nya sama dengan 0. Di rumus kehilangan akibat gesekan kita pakai rumus Darcy-Weisbach di mana HF sama dengan K konstanta debit dikalikan M, kayak gitu. Kalau hukum Darcy-Weisbach itu HF-nya adalah K sama dengan Q pangkat 2. Dan M ini sebenarnya tergantung ini ya, pada rumus gesekan pada pipa yang digunakan. Dan koefisien K ini, koefisien K ini tergantung pada rumus gesekan pipa dan karakteristik pipanya juga. Jadi sebenarnya lingkap pangkat M itu tidak selalu konstan, bisa berubah-ubah. Jadi misalnya nggak harus 2, tapi bisa 3, jadi tergantung soalnya nanti gimana. Tapi untuk generalnya, kita bisa pakai angka 2. Oke, kemudian untuk HF ini kita punya F sama dengan 8 per G Pi kuadrat LQ kuadrat per D5 dari slide sebelumnya. Sehingga kalau kita pengen tahu nilai K di sini berarti adalah 8F L G Pi kuadrat D pangkat 5. Nilai K-nya ya. Nilai K. Jadi nilai K itu ini. Masih. Oke. Jadi HF sama dengan K Q pangkat 2. Q-nya Q2, Q pangkat 2 itu ini. HF-nya ini, berarti sisanya adalah nilai K. Oke, jadi ini kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir pada aliran mantap melalui sistem pipa. Namanya metode Hardy Cross. Tadi kita kan pengen tahu gimana cara menentukan debit di masing-masing pipa ini agar dalam tiap simbol ini debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Jadi misalnya di sini ada Q50. Nah, kira-kira kita pengen tahu debit yang di sini itu QAB sama QA itu berapa? Kalau misalnya di sini ada Q20 kayak gitu, berarti penjumlahan antara Q yang masuk di sini sama di sini harus sama dengan Q di sini dan seterusnya sampai Q4 nanti berapa. Nah, cara mengestimasi besarnya debit itu kita bisa menggunakan metode Hardy Cross namanya. Metode Hardy Cross. Jadi kurang lebih step-stepnya seperti ini dan step-stepnya akan lebih gampang kalau nanti kita masuk ke contoh soal ini. Jadi nanti di sini akan saya jelaskan satu contoh soal metode Hardy Cross. Jadi nanti bisa diikuti bagaimana cara ngerjainnya. Kurang lebih akan sama di berbagai macam soal kayak gitu. Jadi yang pertama kita pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa hingga terpenuhi syarat kontinuitas. Jadi syarat kontinuitas kan Q1 sama dengan Q2. Jadi kita pengen ketemu di situ tiap-tiap simpul dengan metode Hardy Cross. Kemudian kehilangan tenaganya pada tiap pipa tadi rumusnya adalah HF sama dengan KQ kuadrat. Oke, bentar. Kemudian jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jaring tertutup sedemikian sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaring. Kemudian hitung jumlah kerugian atau selisih tinggi kehilangan tenaga sekeliling tiap-tiap jaring, yaitu
eh, sigma HF. Jika pengaliran seimbang, maka sigma HF sama dengan 0. Jadi kita pengen mencari sigma HF biar sama dengan 0 seperti apa. Kemudian hitung nilai sigma 2 kaki untuk tiap jaring. Kemudian pada tiap jaring diadakan koreksi debit delta Q supaya kehilangan tinggi tenaga dalam jaring seimbang. Adapun koreksinya nanti ada kita pakai rumus ini. Jadi kurang lebih step-stepnya seperti itu. Jadi setelah itu dengan debit yang telah terkoreksi sebesar Q sama dengan Q nopol ditambah delta Q, prosedur dari 1 sampai 6 diulangi hingga delta Q-nya sama dengan 0. Jadi kita pengen mencari delta Q-nya itu nanti sama dengan 0. Delta HF, sigma HF-nya juga sama dengan 0. Jadi kita pengennya mencari seperti itu. Oke, jadi nanti rumus-rumusnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi mungkin kita masuk ke contoh soalnya aja ya. Jadi step-step metode Hardy-Cross ini. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Ada suatu sistem pipa ya, sistem pipa. Kayak gitu. Ini ada pipa yang, ini debit, angka debit ya. 50. Ini ada 100, ini ada 30. Ini pipa, ini titik A, B, C, dan D kayak gitu. K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 5, K sama 1, K sama dengan 4. Jadi kayak ini kayak koefisien masing-masing pipa. Jadi ini pipa ya, ini pipa, sistem pipanya seperti ini. Ini arah yang masuk, arah keluar, arah keluar, arah keluar. Ini masing-masing koefisiennya seperti ini. Oke, jadi langkah pertama adalah kita melakukan prediksi. Jadi kan kita nggak tahu kan, kita pengen mencari debit di dalam pipa itu berapa aja. Jadi kita boleh bebas mengestimasi atau memprediksi berapa debit yang keluar, yang masuk seperti itu di masing-masing pipa, asalkan nanti ketika dikoreksi delta Q-nya bisa sama dengan 0, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi misalnya ini pendekatan pertama ya, trial pertama. Oke, trial pertama kita misalnya ini tetap ya, yang keluar tetap 20, ini masuk 100, ini 50, ini 30 kayak gitu, ini A, B, C, D. Oke, misalnya kita prediksi di aliran pipa AB ini ke sana, keluar. Misalnya 70. Karena ini adalah 100, berarti yang ke sana harusnya 30. Jadi 70, 30, 100. Karena ini adalah masuk ya, masuk 70. Kemudian udah keluar 20, berarti sisa 50. 50 saya bagi di pipa ini 15, di pipa ini 35 kayak gitu. Oke, setelah itu 35, 30 kan masuk kan. Udah keluar 30. Udah keluar, berarti sisa 35 yang keluar sana. 35 tambah 15, 50 berarti pas kayak gitu. Nah, tapi kita belum tahu apakah ini udah benar apa belum, arahnya ini udah benar apa belum kayak gitu. Oh. Oke, jadi untuk selanjutnya kita perlu membuat arah aliran. Membuat arah aliran, jadi ini kan arah alirannya ke sana. Arah aliran 1. Ini arah aliran yang sistem kedua. Jadi nanti untuk mengkoreksinya itu lebih gampangnya pakai jaring 1 itu ini. Di sini. Jaring 2 itu ini. Segitiga yang paling atas ini. Oke, kita cek di jaring 1 ya. Jaring 1. Ini pipa. Ada pipa AB, pipa BC, pipa CA kayak gitu. Kemudian ini ada kaki kuadrat. Ini 2 kaki. Kan rumusnya tadi seperti itu. Jadi tinggal dikalikan aja sebenarnya.
dikalikan pipa AB misalnya ini kaki kuadratnya berarti K-nya adalah 2, Q kuadratnya adalah 70 kuadrat. Ini sama 1 dikalikan 35 kuadrat, CA itu ada 4 dikalikan 30 kuadrat. Kemudian 2 kaki adalah 2 dikalikan K dikalikan Q, 2 1 kali 35, 2 kali 4 kali 30 hasilnya berapa? Jadi setelah dijumlah di sini hasilnya adalah 7425. Di sini sigmanya adalah 590. Mungkin perlu dicermati terlebih dahulu bahwa benar. CA ini adalah ke sana. Jadi arah aliran yang searah perputaran jarum jam itu adalah nilainya positif. Jadi ini kan positif, arah alirannya positif, ini positif. Nah yang CA ini adalah alirannya negatif karena dia arah alirannya berlawanan jarum jam. Ini negatif. Jadi ketika ini dijumlah hasilnya nanti adalah angka ini. 7425 di sini 590. Kayak gitu. Terus setelah itu kita ke jaring 2. Jaring 2. Itu kita punya pipa BD tadi, kita punya pipa DC, kita punya pipa CB kayak gitu. Kaki kuadratnya berapa? 2 kaki. Oke, ini angkanya absolut ya di sini, berarti nggak berpengaruh nilai positif negatif yang 2 kaki ini. Oke, yang kaki kuadrat sebenarnya sama, 5 kali 15 kuadrat, 1 kali 35 kuadrat, 1 kali 35 kuadrat, ini 2 kali 5 kali 15, 2 kali 1 kali 35, 2, 1, 35 kayak gini. Setelah itu kita cek mana yang berlawanan arah jarum jam, mana yang searah jarum jam. Jadi kalau yang BD ini kan ke arah sana, berarti kan searah jarum jam, berarti positif. Kemudian BC ini kan ke sana, berlawanan arah jarum jam. CD juga negatif, berlawanan jarum jam. Berarti untuk nilai ini adalah negatif, ini adalah negatif. Sehingga kalau dijumlah hasilnya adalah minus 1325. Ini dijumlah adalah 290 kayak gitu. Kemudian kita koreksi debitnya, kita koreksi debit. Hasilnya adalah yang delta Q1 tadi di jaring pertama adalah 7425 per 590, 13. 7425 per 590. Yang delta Q jaring yang kedua, kita punya minus 1325, 90. Hasilnya adalah minus 5. Tadi persyaratannya adalah kita perlu mencari delta Q harus mendekati 0. Kayak gitu kan, berarti ini belum. Kita perlu iterasi yang kedua. Ke iterasi yang kedua. Jadi iterasi yang kedua kita cek lagi. Ini ada 20, ini ada 100 tadi 100, ini 30, ini 50 kayak gini. Oke, jadi ini kan 13 kan, berarti kan kita harus turunkan angkanya biar ke 0. Berarti yang angka 70 dan seterusnya ini diturunkan kalau bisa. Misalnya kita jadiin 57 misalnya. 57 ini keluar ke 57 berarti ke sini adalah 43. 57 tambah 43 adalah 100. Ini 20, 57 berarti ini keluarnya 20 misalnya. Ke sini 17. Kemudian jari yang kedua kan ini minus 5 ya. Minus 5 ini sebenarnya kita naikin dikit biar ke 0 gitu. Berarti yang ini kita jadiin ini 43 masuk 17.
berarti hasilnya ada sekitar 60, ini 30, berarti ini 30. Ini 20, 30 masuk, keluar 50, berarti udah seperti itu. Jadi, habis itu kita iterasi lagi. Jaring pertama, ini pipanya apa? A, B, B, C, C, A, dan seterusnya. Sebenarnya sama, apa namanya, ngitungnya, cuman beda di angkanya aja. 257 kuadrat, 1 17 kuadrat, 4 43 kuadrat, ini 2 257, 2 1 17, 2 4 43. Jadi nanti dikalikan. Jadi ini positif semua. Ini kita cek mana yang berlawanan arah jarum jam, mana yang searah. AB adalah ini, sorry, A, B, C, D. AB searah jarum jam, berarti dia positif. Kemudian BC masih searah juga, berarti positif. Habis itu CA negatif. Hasilnya adalah minus 609. Ini dijumlah 606. Kemudian jaring yang kedua, ini jaring kedua. Jaring 2. Pipanya sama, ada BD, ada DC, ada CB. Sama juga kaki kuadrat berapa hasilnya. Ini kalau langsung hasilnya ada 2000, ini ada 900, ini 289 tanpa minus. Karena aliran CB adalah aliran yang berlawanan jarum jam. Ini 228, ini 34, ini 334. Hasilnya adalah 606. Ini minus 609. Oh sorry, 811, ini 299. Habis itu tinggal dicek lagi yang jaring 1, koreksi debitnya. Koreksi debit delta Q1 adalah 609 main 1. Delta Q2 811 299 3, masih belum mendekati 0 semua. Jadi perlu ada iterasi yang ketiga. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada permasalahan seperti ini untuk mengerjakan soal, mungkin iterasinya sampai 3 aja, nggak masalah. Cuman kalau misalnya mau dieksplor lebih lanjut, itu ada banyak caranya. Iterasinya maksudnya biar bisa mendapatkan nilai 0 kayak gitu. Jadi untuk iterasi yang ketiga, ya kita udah tahu lah ya, oke ini udah mendekati 0 semua nih. Ini udah minus 1, udah 3, berarti kan tinggal diestimasi di tengah-tengah itu. Oke, ini ada A, B, C, D. Ini ada 20, 100, 50. Ini ada 30 kayak gini. Ini ada 58, 42. Misalnya dinaikin dikit, 17, 21, ada 33 kayak gitu. Habis itu sama dicek jaring 1. Jaring 1, pipanya apa, kaki kuadrat, 2 kaki, AB, BC, CA, ini hasil akhirnya 6728, 441, main 7056, ini negatif karena berlawanan jarum jam, hasilnya 113, ini ada 232, ada 42, 336, 610. Kita masuk ke jaring kedua. Ini jaring 1, ini jaring 2 ya. Ada pipa apa aja di jaring 2? Ada pipa BC, BD, dan CD. BD, DC, CB, hasil akhirnya 1445, main 1089, main 441, ketika dijumlah 85. 2 kaki adalah 170, 16, 42, 278. Sehingga ketika kita koreksi lagi ya, delta Q 1, 113 per 610. Hasilnya adalah 113, ya udah mendekati 0 lah, 0, sekian. Delta Q2 adalah 85 per 278, ya udah mendekati 0 lah, sekian. Sehingga estimasi debit sama arah alirannya nanti adalah seperti ini. Hasil akhirnya
berhenti di iterasi yang ketiga untuk mendapatkan arah aliran seperti ini dan berapa debitnya di sistem ini dengan metode Hardy-Cross. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu metode Hardy-Cross ya. Hardy-Cross. Metode Hardy-Cross kurang lebih arah step-step mengerjanya seperti itu. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Untuk arah aliran melalui pipa sama aliran melalui sistem pipa. Jadi setelah ini kita nanti udah selesai untuk materi aliran pada saluran tertutup, saluran pipanya. Jadi nanti kita untuk selanjutnya kita masuk ke yang saluran terbuka. Jadi nanti lebih kayak gampang inilah, lebih gampang membayangkannya. Maksudnya aliran melalui saluran terbuka kan kayak drainase, sungai, kayak gitu. Nanti kita membahasnya masalah itu nanti di pertemuan 9 dan 10 terakhir, 2 terakhir. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi pertemuan pertama kita bahas masalah Bernoulli, kontinuitas, intinya kinematika zat aliran. Habis itu kita lanjutkan dengan aliran melalui pipa. Pada hari ini kita masih sedikit bahas aliran melalui pipa, hukum Darcy-Weisbach, sama tadi aliran mantap melalui sistem perpipaan. Jadi ada aliran yang secara seri paralel, metode Hardy-Cross, kayak gitu. Dan beberapa soalnya udah saya share juga, jadi nanti tinggal dicek aja gimana. Di playlist seperti biasa. Oke, ada pertanyaan dari pertemuan hari ini?